Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi politik dan sosial yang sah dalam negara demokrasi. Ia menjadi media bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kritik, atau aspirasi terhadap pemerintah atau kebijakan yang dinilai tidak adil. Namun, agar demonstrasi tetap menjadi bagian dari demokrasi yang sehat, maka sangat penting untuk menjaga agar ia tetap berlangsung secara damai, tertib, dan tidak menimbulkan kekacauan. Kunci utama agar demonstrasi berjalan damai adalah dengan adanya kesadaran kolektif dari para peserta aksi. Peserta harus memahami bahwa tujuan utama dari aksi bukan untuk menimbulkan kekacauan, akan tetapi untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, mereka harus menahan diri dari provokasi, tidak membawa senjata, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menyerang aparat keamanan atau pihak lain. Sebelum aksi digelar, penting bagi koordinator aksi untuk melakukan sosialisasi internal kepada seluruh peserta tentang tata cara berdemonstrasi yang damai. Ini termasuk menjelaskan hak dan kewajiban demonstran, batasan-batasan hukum, serta mengedukasi tentang pentingnya disiplin dan solidaritas dalam aksi. Koordinator juga sebaiknya membuat kode etik aksi yang disepakati bersama, termasuk larangan membawa benda berbahaya, minuman keras, ataupun benda yang bisa memicu bentrokan. Kode etik ini menjadi pedoman moral dan operasional yang membantu menahan gejolak emosi massa. Selain itu, sebelum aksi digelar, penyelenggara wajib untuk melayangkan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Pemberitahuan ini mencakup waktu, tempat, rute aksi, jumlah massa, dan tujuan aksi. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tapi juga sebagai langkah preventif agar pihak keamanan bisa mengantisipasi potensi gangguan. Pemilihan lokasi dan waktu juga penting sekali untuk meminimalisir risiko bentrokan. Aksi sebaiknya diadakan di lokasi yang tidak mengganggu pelayanan publik atau jalur vital masyarakat. Jika memang harus dilakukan di lokasi strategis seperti depan gedung pemerintah, maka harus diatur dengan batas waktu dan protokol keamanan yang ketat, agar massa tidak mudah terprovokasi. Peserta juga perlu dibekali dengan narasi yang konstruktif dan tidak penuh kebencian. Spanduk, orasi, dan materi aksi hendaknya bersifat argumentatif dan membangun, bukan memicu permusuhan atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Selama aksi berlangsung, penting untuk menunjuk tim pengendali massa internal, misalnya tim keamanan lapangan yang berasal dari peserta aksi sendiri. Tim ini bertugas untuk menjaga ketertiban di dalam kelompok, mendeteksi penyusup, dan meredam emosi massa bila terjadi gesekan. Demonstran juga harus memahami bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat luas, maka selama aksi mereka harus tetap menjaga kebersihan, ketertiban lalu lintas, dan juga tidak mengganggu kegiatan warga lainnya. Kepedulian ini bisa membangun simpati publik terhadap gerakan mereka. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga agar demonstrasi tidak berujung pada kericuhan. Pertama-tama, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah pendengar yang terbuka. Ketika ada aksi protes, itu adalah tanda bahwa komunikasi vertikal tidak berjalan optimal. Maka, bukan kekerasan yang dibutuhkan, tapi dialog. Pemerintah sebaiknya mengirimkan perwakilan resmi untuk menerima aspirasi para demonstran. Kehadiran ini adalah simbol bahwa negara hadir untuk warganya. Bahkan, jika tuntutan tidak bisa dikabulkan, proses penyampaian dan penerimaan aspirasi yang terbuka bisa meredam potensi konflik. Ketika pemerintah merespon demonstrasi dengan pendekatan represif atau mengabaikan aspirasi rakyat,
maka potensi eskalasi konflik akan semakin besar. Oleh sebab itu, strategi terbaik pemerintah adalah transparansi, empati, dan partisipasi aktif dalam mendengarkan suara publik. Dalam hal pengamanan aksi, peran polisi sangat sentral. Polisi harus bertindak sebagai penjaga ketertiban, bukan sebagai alat kekuasaan. Artinya, polisi harus netral, tidak berpihak, dan tidak menjunjung tinggi, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas polisi saat demonstrasi antara lain adalah mengamankan lokasi aksi, menjaga lalu lintas, mengantisipasi penyusup atau provokator, dan memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi dari kedua belah pihak. Mereka harus mampu membaca situasi dan melakukan pendekatan yang humanis. Penting bagi aparat untuk tidak melakukan intimidasi, kekerasan fisik, atau tindakan berlebihan terhadap peserta aksi. Karena tindakan represif hanya akan menambah luka sosial dan memperbesar potensi kerusuhan. Polisi juga harus berkoordinasi dengan panitia aksi, terutama dalam hal teknis pengamanan dan jalur evakuasi. Hubungan yang baik antara aparat dan demonstran akan menciptakan suasana saling percaya dan meminimalisir benturan. Dalam beberapa kasus, demonstrasi berubah menjadi anarkis karena adanya penyusup atau provokator. Maka, baik dari pihak aparat maupun demonstran perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap individu yang mencoba membelokkan arah aksi. Nah, jika situasi mulai memanas, baik aparat maupun koordinator aksi perlu memiliki mekanisme deeskalasi, seperti menenangkan massa, menghentikan orasi provokatif, atau mengakhiri aksi lebih awal untuk mencegah kerusuhan. Media juga berperan penting dalam menjaga perdamaian selama demonstrasi. Liputan yang berimbang dan tidak memicu emosi publik akan membantu menciptakan suasana yang kondusif. Oleh karena itu, media harus menghindari framing yang menyesatkan atau memperkeruh situasi. Pasca aksi, baik pihak demonstran maupun pemerintah perlu melakukan evaluasi. Apakah aspirasi sudah tersampaikan? Apakah ada korban atau kerugian? Apa yang bisa diperbaiki ke depan? Evaluasi ini penting ya agar demonstrasi berikutnya bisa lebih baik dan damai. Demonstrasi damai bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ia adalah hasil dari kerjasama semua elemen masyarakat, termasuk rakyat, pemerintah, aparat, dan juga media. Semua harus berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati terhadap hukum. Ya, perlu juga ada edukasi berkelanjutan tentang hak dan cara demonstrasi yang damai. Sekolah, kampus, LSM, dan juga lembaga negara harus aktif mengedukasi publik agar budaya protes tidak identik dengan kekacauan. Selain itu, peran tokoh masyarakat, agama, dan budayawan sangat penting untuk menjadi penyejuk ketika suhu politik meningkat. Mereka bisa menjadi penengah dan pengingat agar